Gagasan untuk mengatasi perundungan melalui model P4. Apa sih itu perundungan? Perundungan merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok kepada orang lain. Tindakan kekerasan pada perundungan dapat dilakukan secara fisik maupun verbal, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Perundungan fisik merupakan tindakan kekerasan yang menimbulkan rasa sakit pada anggota tubuh seseorang. Misalnya, memukul, mendorongnya terjatuh, mencekik, dan lain sebagainya. Sementara itu, perundungan verbal merupakan tindakan kekerasan yang melibatkan emosional seseorang. Contohnya, menghina, membentak, mengintimidasi, dan mempermalukan orang lain. Ada beberapa faktor yang mendorong seseorang melakukan perundungan, yaitu sebagai berikut. 1. Keluarga. Dalam sebuah keluarga, tentunya memiliki tanggung jawab yang terhadap keharmonisan pada keluarganya. Namun, ketika hal tersebut tidak terpenuhi, akan terjadi sebuah penyimpangan. Misalnya, menyaksikan orang tua selalu bertengkar di rumah, anak diabaikan oleh orang tuanya, dan kekerasan diterima anak dari anggota keluarga. Anak cenderung meniru perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh orang tuanya atau anggota keluarga lainnya. Hal ini akan memicu anak untuk melakukan perundungan kepada orang lain. 2. Teman sebaya. Teman sebaya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku seorang anak. Pertemanan yang baik dan sehat akan mengarahkan pada suatu hal yang baik, sedangkan pertemanan yang tidak baik dan tidak sehat akan mengarah pada suatu hal yang buruk. Terkadang, perundungan dilakukan untuk membuktikan bahwa mereka layak bergabung dengan kelompok tersebut. 3. Media sosial. Di media sosial sudah familiar dengan konten-konten atau kata-kata yang mudah untuk ditiru oleh pengguna. Namun, tidak semua konten-konten bernilai positif. Ada pula konten yang bernilai negatif. Inilah yang mendorong individu untuk melakukan aksi perundungan, sehingga media sosial dijadikan sebuah sarana untuk menghina, mencaci, dan melakukan pengancaman yang terhadap orang lain. 4. Lingkungan. Lingkungan sekitar memberikan pengaruh mengenai cara seseorang berperilaku. Apabila seseorang yang hidup dalam lingkungan yang buruk dan tidak sehat serta tanpa adanya pertahanan diri yang kuat, maka individu tersebut memiliki peluang yang lebih besar untuk terpengaruh pada suatu hal yang buruk. Perundungan termasuk pelanggaran hak yang mengerucuti pada kategori hak non-derogable. Hal ini karena perundungan dapat menyebabkan hidup seseorang tidak berjalan semestinya. Perundungan juga dapat merampas hak hidup seseorang karena perundungan dapat menyebabkan korban meninggal dunia akibat penganiayaan atau mengakhiri hidupnya karena tidak sanggup menanggung perundungan yang diterima. Warga negara yang baik tentunya menghindar diri dari keterlibatan sebagai pelaku perundungan karena perundungan merupakan perilaku tidak terpuji. Selain melanggar hukum dan norma sosial, perundungan juga dapat menjadikan harkat dan martabat sebagai manusia. Pada dasarnya, setiap individu memiliki hak dan kewajiban untuk mewujudkan masa depan yang cerah sesuai dengan cita-cita yang diharapkan. Untuk itu, sudah semestinya setiap individu saling menciptakan kenyamanan dan keamanan dalam kehidupan dengan cara mematuhi hukum dan norma yang berlaku. Gagasan untuk mengatasi intoleransi melalui model P4, negara memiliki kebebasan untuk menentukan pelaksanaan dan alat yang digunakan untuk melakukan pembatasan terhadap HAM. Hal ini diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights atau Covenant Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang berbunyi, dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan keadaan itu diumumkan secara resmi, negara pihak dapat mengambil tindakan yang menyimpang dari kewajibannya. Menurut Covenant ini, sejauh hal itu mutlak diperlukan oleh kebutuhan situasi darurat tersebut, dengan ketentuan bahwa tindakan itu tidak mengakibatkan diskriminasi yang semata-mata didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau asal-usul sosial. Oleh karena itu, dikenal dengan istilah derogable right. Derogable right merupakan hak yang pemenuhannya dapat dibatasi atau ditunda oleh negara dalam keadaan darurat, karena hak ini tidak bersifat absolut. Hak yang termasuk dalam derogable right diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, hak atas kebebasan berkumpul secara damai. Yang kedua,
hak atas kebebasan berserikat termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh, dan yang terakhir yang ketiga, hak atas kebebasan berpendapat atau berekspresi termasuk kebebasan mencari, menerima, dan memberikan informasi dan pemikiran apapun. Dadah. Hak-hak tersebut berpeluang untuk dibatasi atau ditunda oleh negara untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang timbul akibat pelaksanaan hak tersebut dan menjaga negara dalam keadaan yang kondusif. Apabila negara dalam keadaan kondusif, suatu perkumpulan atau kebebasan berpendapat dilakukan tanpa mengindahkan peraturan yang berlaku sehingga menimbulkan konflik yang dapat mengancam ketuhanan tersebut. Konflik tersebut terjadi karena adanya individu yang tidak memahami pentingnya toleransi sehingga ia tidak mampu berbuat toleran atau bersikap intoleran. Secara lebih luas, Projok Prastowo mendefinisikan intoleransi sebagai suatu sikap, pandangan, dan perilaku yang menentang perbedaan yang ada pada orang lain dan kelompok lain, sehingga harus dimusuhi, diperangi, dan dimusnahkan. Karena perbedaan tersebut dipandang sebagai suatu hal yang salah dan bertentangan Intoleransi terjadi akibat minimnya penghargaan atas segala perbedaan yang ada serta rendahnya sikap toleransi, sehingga menimbulkan prasangka tidak baik terhadap agama satu dengan yang lainnya. Sikap fanatisme pun turut andil terhadap toleransi menjadi ancaman yang nyata bagi penegak hak asasi manusia. Sikap intoleran dapat mengancam ketuhanan bangsa dan negara, tidak sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, sikap intoleran juga bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, yaitu universal dan tidak dapat dipindahkan, kesetaraan dan non-diskriminasi, serta partisipasi dan inklusi. Hal ini sesuai dengan pasal 19 Deklarasi Universal HAM. Dalam pasal 19 ayat 2 Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dapat diketahui bahwa negara memiliki kewenangan untuk membatasi hak-hak tertentu yang dimiliki oleh warga negaranya melalui aturan yang dapat melindungi hak individu dan kelompok agar tidak terjadi perpecahan. Intoleransi merupakan wujud dari pelanggaran hak yang bersifat derogable. Hal ini intoleransi dapat menyebabkan konflik dalam kehidupan bermasyarakat yang berpotensi memecah belah. Sebagai warga negara yang baik, sikap yang perlu dikembangkan adalah toleransi, menjaga keharmonisan antar sesama, dan menghindari segala bentuk kegiatan yang dapat memicu terjadinya intoleransi, merupakan kewajiban sebagai warga negara. Sebagai bangsa yang memiliki keberagaman, setiap warga negara Indonesia harus mampu hidup berdampingan dengan berbagai keberagaman yang ada, baik suku, ras, agama, dan budaya. Intoleransi dapat diatasi dengan beberapa solusi berikut. Yang pertama, meningkatkan pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memberikan pemahaman mengenai intoleransi serta dampak negatif yang ditimbulkan. Yang ketiga, memberikan pemahaman mengenai pentingnya hidup berdampingan dalam segala perbedaan yang ada. Yang keempat, memberikan pemahaman tentang hak atas kebebasan berpendapat serta batasan-batasan dari hak tersebut. Dan yang terakhir, menegakkan hukum dan hak asasi manusia melalui kebijakan dan sanksi yang lebih tegas terkait intoleransi. Kesimpulan, perluasan hukum hak asasi manusia seringkali tidak diimbangi dengan praktik. Namun, ada konsensus yang berkembang bahwa perlindungan hak asasi manusia penting untuk penyelesaian konflik dan proses pembangunan kembali setelahnya. Dalam hal mengenai perundungan dan intoleransi, sangat terhubung dengan yang namanya HAM. Hal itu karena hak asasi manusia merupakan salah satu bentuk hak dan kebebasan bagi setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Pengatasan tindakan tersebut, maka warga negara muda merancang yaitu model P4.
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mengatasi pelanggar HAM.